Termasuk sama kelenturan sama Peregangan, keseimbangan, peregangan, abis itu latihan olahraga. inti. Latihan intinya itu 2 hari dalam hari yang tidak berturutan itu yang anaerobik, Anaerobik, 3 hari dalam hari aerobik. aerobik. Oke, olahraganya bebas saya mau apa Tambah aja ya. pendinginan ya. Oh ya, olahraganya bebas saya mau apa aja ya. Yang penting jenisnya. Yang penting jenisnya. Oke, yang penting jenisnya aerobik. Lebih banyak daripada Anaerobik. aerobik. Tapi kalau misalnya untuk atlet profesional gitu ya, yang mau bener-bener ototnya harus tampak bagus gitu, ya itu nggak cukup ya. Ini kita ngomongnya untuk orang biasa orang ya, awam gitu orang ya. biasa. Dalam satu hari, kan tadi 5 hari ini ya olahraga. Satu harinya berapa lama frekuensinya, harus berapa lama? Total 5 hari itu kalau untuk memenuhi kuota minimal sehat itu 150 menit kalau aktivitasnya itu sedang. Oke. Kalau sedang itu paling gampang kalau kita sedang melakukan aktivitas olahraganya itu, kita masih bisa ngomong tapi udah nggak bisa nyanyi, tapi ngomongnya cuman kalimat. Tapi otot itu kan perlu yang namanya effort, usaha. Gak bisa dengan cara kita tiduran aja sambil berharap ada tiba-tiba keajaiban langsung sulap gitu. Atau kayak itu joki Strava, dia yang berkeringat, kita yang dapat pujian. Atau kita berharap dengan membeli suplemen, kita minum suplemen, itu banyak tapi tuh, dengan cara banyak tidur aja berharap. Yang penting otot udah minum ini nanti ototnya tumbuh gitu. Nah udah gitu kasih review cuma bintang 1, mana nih udah minum suplemen tiap hari. Olahraganya mana nih? Olahraga kan penting ya dok ya, untuk salah satu ya, menumbuhkan atau membentuk massa otot. Salah satu ya. Kita bicara soal olahraga dulu deh. Olahraga yang ada di bayangan saya tentu angkat beban dong. Iya. Tapi kan masalahnya nggak semua orang mau untuk angkat beban. Sebenarnya bisa aja sih ya. Cuman kan mau atau tidaknya tidak semua orang. Ya. Alternatif selain angkat beban. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mau membangun massa otot, mau membuat otot itu menjadi hipertrofi alias besar, maka kita perlu melatih otot itu. Nah, latihan yang paling bagus untuk memperbesar massa otot itu adalah dengan latihan yang namanya anaerobik. Latihan yang sifatnya gerakannya itu pengulangannya, repetisinya itu sedikit, membutuhkan tenaga yang besar, yang berbeda dengan latihan yang sifatnya aerobik. Ini bahasa Indonesianya anaerobik ya. Oke. Silahkan dibaca. Ya, oke. Jangan dong, dokter Santi aja ngejelasin. Jadi dengan latihan yang anaerobik itu kemungkinan massa ototnya bertambah itu besar. Tapi kalau latihan yang aerobik, kemungkinan massa ototnya bertambah ada sih, tapi tidak semasif kalau anaerob. Nah, anaerob nggak cuma semata-mata kayak angkat barbel atau angkat apa sih yang di gym tuh yang mesin weight. Oke. Kita samakan dulu ya di bayangan pendengar, kalau aerobik itu adalah olahraga senam, bakar lemak kalori. Kalau aerobik itu sifatnya gerakannya itu ringan, diulangnya berkali-kali dalam jangka waktu yang lama. Kayak contoh lari, senam, jogging, senam, berenang, bersepeda, apalagi ya? Ya olahraga yang umumnya kita lakukan lah ya. Ya. Kalau anaerobik adalah anaerobik biasanya beban, menggunakan beban. Bebannya itu tidak selalu dalam bentuk barbel, tapi bisa juga bebannya itu dalam bentuk badan kita sendiri. Misalnya kita push up, kita sit up, kita squat, ngeplank gitu ya. Atau bisa juga dengan menggunakan alat bantu lainnya yang namanya resistance band. Resistance band itu kayak kalau yang low budget pakai karet ban. Tahu yang kayak sabu gitu ya? Ya, itu macam-macam, ada yang bentuknya ada yang bentuknya kayak karet tipis gitu. Kalau misalnya nggak mau pakai handuk juga boleh ditarik. Emang bisa ya kalau penting, resistance band pakai handuk? Walaupun tidak efektif ya. Soalnya kan tidak selalu setiap sahabat Sonora punya kemampuan untuk membeli. Oh ya. Kalau misalnya nggak punya kemampuan untuk membeli, pakai apa yang ada di rumah gitu. Ini murah tapi cuma 60 ribuan ya kan?
Ya murah itu kan Relatif. Nggak berani bilang saya. Karena 60.000 bisa menjadi sangat murah bagi orang yang tajir melintir gitu kan, tapi bisa menjadi mahal buat Itu orang yang jenis olahraganya adalah harus yang anaerobik. iya, Oke. nggak harus tapi sebaiknya. Tapi memang harusnya dicampur sih. Dicampur antara anaerobik sama Karena aerobik. untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, Mm-mm. itu sebaiknya kita mencampur. Jadi misalnya 3 hari kita pakai yang aerobik, Mm. 2 hari yang anaerobik. Mm. Yang anaerobik itu sebaiknya dikasih jeda 1 hari. Jadi nggak Oke. boleh hari ini anaerobik, besok lagi jadi hari ini angkat beban, besok angkat beban, jangan. Oke. Karena otot itu butuh istirahat. Kita sekarang studi kasus. Misalkan saya berusia di bawah 30 tahun ingin membentuk massa otot, ya nggak usah muluk-muluk, nggak usah kayak Adera, yang penting massa ototnya ada Adalah aja ya. kelihatan gitu ya. Yang Sehat harus lah. apa yang harus saya lakukan untuk olahraga, Dok? Apa kalau dari rekomendasi Dokter Santi? Seminggu misalnya mau olahraga berapa hari? 5 hari lah ya. 5 hari 1 misalkan. minggu ngasok lah gitu ya. Yes, benar. Berarti Senin aerobik, Selasa anaerobik, Mm-mm. Rabu aerobik, Kamis anaerobik, Jumat aerobik. Oh, Jadi aerobiknya diselang-seling. selang-seling. Aerobiknya 2, anaerobiknya 3. Tapi nggak boleh aerobik dalam hari yang berturutan. Oh, paham. Jadi harus dikasih jeda gitu. Dan aerobik gak apa-apa, lebih sedikit berarti. Anaerobik memang anaerobiknya lebih sedikit. daripada aerobik. Oke. Memang biasanya lebih sedikit Oke. gitu. Terus ditambah dua poin lagi, Apa tuh? latihan kelenturan Mm-mm. sama latihan keseimbangan. Kelenturan sama keseimbangan. Itu bisa pakai tai chi, pakai yoga gitu. Oh. Atau bisa dicampur ke bagian pemanasan maupun pendinginan. Oh, iya. Gitu kan. Ingat dong yang kita angkat kaki sebelah gitu, terus diregangin Oh, gitu. oke. Dengan ngangkat kaki sebelah kan kita menjaga keseimbangan juga gitu. Jadi Oke. itu bisa dicampur ke dalam itu. Dicatat ya sahabat sonora, pertama pemanasannya harus yang include sama latihan kelenturan dan keseimbangan. Nggak harus, kalau mau dipindah Ya, biar- latihan kelenturan oh, ya. dan keseimbangannya di Sabtu dan Minggu Oh, juga ya. boleh Tapi gitu. biar anggaplah biar nggak ribet ya. Biar nggak Jadi ribet biar boleh all in. dicampur. Jadi ada Pemanasannya pemanasan, udah termasuk sama kelenturan sama Peregangan, keseimbangan, peregangan, abis itu latihan olahraga. inti. Latihan intinya itu 2 hari dalam hari yang tidak berturutan itu yang anaerobik, Anaerobik, 3 hari dalam aerobik. hari aerobik. Oke, olahraganya bebas, saya mau apa Tambah aja ya. pendinginan ya. Oh ya, Ah. olahraganya bebas, saya mau apa aja ya. Yang penting Jenisnya. jenisnya. Oke, yang penting jenisnya aerobik lebih banyak daripada Anaerobik. anaerobik. Tapi Dalam kalau satu misalnya untuk atlet profesional gitu ya, yang mau bener-bener ototnya harus tampak bagus gitu, ya itu nggak cukup ya. Ini Oh, kita iya. ngomongnya untuk orang biasa Orang ya, awam gitu orang ya. biasa. Dalam satu hari, kan tadi 5 hari ini ya olahraga. Satu harinya berapa lama frekuensinya, harus berapa lama? Total 5 hari itu kalau untuk memenuhi kuota minimal sehat itu 150 menit kalau aktivitasnya itu sedang. Oke. Kalau sedang itu paling gampang, kalau kita sedang melakukan aktivitas olahraganya itu, kita masih bisa ngomong, tapi udah nggak bisa nyanyi. Tapi ngomongnya cuman kalimat yang nggak terlalu panjang. Tapi kalau aktivitas tinggi, total 5 hari itu 75 menit. Kalau yang sedang 150 menit. Kalau aktivitas tinggi itu kita ngomong baru 1-2 patah, kita udah harus berhenti tarik nafas. Udah ngap-ngapan gitu. Oke. Kayak harus berhenti. Sebenarnya kalau untuk durasi kan tarik nafas. durasi relatif ya. Yang penting kan diri kita sendiri kuatnya sampai berapa lama ya. Cara Tergantung Ya. tergantung. Kalau misalnya sahabat Sonora belum terbiasa untuk olahraga, step by step. mulainya dari slow aja dulu, aktivitasnya yang ringan aja dulu. Nggak usah lama-lama, mungkin 10 menit, 15 menit. Kalau belum biasa ngangkat, misalnya ngangkat barbel gitu, jangan langsung ngangkat yang 5 Oh iya, kilo nanti gitu. cedera lah. Ngangkatnya 1 kilo, 2,5 gitu. Terus dinaikin. Kalau untuk badan atas, naiknya biasanya disarankan setiap 2 kilo gitu. Jangan dari 2 langsung ke 10 misalnya. Naiknya 2 perlahan. Untuk yang bawah naiknya antara 4 sampai 5 kilo. Jadi ini nanti kalau beli beras ya, kan beli beras 5 kilo biasanya jangan pakai motor, jalan kaki aja. Kan udah termasuk tuh anaerobik. 10 menit ada kali ya. Termasuk sih. Dari warung ke rumah. Tapi harus pakai pemanasan dulu gitu kan. Gak cuman Kalau nggak kecetit nanti. Gak cuman olahraga aja katanya ya. Tapi harus dibarengin sama Makanan. makanan Karena lagi banyak nih. tidur. Tidur lagi nih. Iya. Makan. Banyak orang yang menyepelekan tidur loh. Oke, padahal
otot itu diukirnya itu ketika kita tidur. Oh gitu. Mm-mm. Oh, jadi kalau Jadi kita ketika kita latihan, kita ngangkat berat lah, kita ngeplank lah, kita push up, itu ototnya itu dirusak dalam tanda kutip. Jadi dikasih beban. Oh, saya pikir dibentuknya itu pada saat kita olahraga, Tidak. ternyata salah. Dibentuknya itu ketika kita tidur. Nah, ketika Oh. kita tidur, maka otot-otot yang rusak dalam tanda kutip ketika kita olahraga itu dijahit, diperbaiki, ditambel-tambel Jujur supaya baru dia tahu. jadi gede gitu. Jujur Dan baru tahu. ketika kita tidur, berbagai hormon yang mengatur pembentukan otot itu keluar. Hormon pertumbuhan, hormon testosteron itu keluarnya ketika kita lagi tidur. Makanya Wah. kalau buat teman-teman sahabat Sonora yang mau membentuk tubuhnya dengan bagus, harus banget cukup tidur. Ini pengetahuannya mahal banget nih, baru tahu Iya. nih kalau otot Makanya dibentuknya pas hal tidur. sepele kan, Iya ya. tapi nggak banyak yang tahu. Taunya cuma latihan angkat, repetisinya yang banyak gitu kan. Tetap begadang. Terus angkatannya yang berat gitu, tapi begadang. Nah, Begadang. itu akan lamban. That's why kalau kita habis olahraga tuh pasti tidurnya nyenyak ya. Iya nggak sih? Karena Sebagian alasannya orang itu. malah jadi nggak bisa tidur. Oh iya, karena terlalu Karena ketika olahraga itu keluar hormon yang namanya endorfin. Nah, endorfin itu membuat kita, itu tuh semacam morfin yang endomorfin lah. Jadi morfin yang dibuat di dalam dalam tubuh kita sendiri yang tidak menyebabkan kita adiksi. Kalau kita pakai morfin, pakai narkoba, itu menyebabkan adiksi yang mengganggu gitu. Kalau kita nggak make, jadi nggak enak banget. Tapi kalau endorfin, ketika kita nggak olahraga, kita masih bisa dapat endorfin dari tempat lain. Tapi bisa dibilang nagih juga sih. Ada yang kalau udah biasa olahraga nih, kalau nggak olahraga rasanya kayak nggak enak deh. Nggak biasa olahraga sih. Ada nggak sahabat Sonora yang biasa olahraga, coba rasanya kayak nggak olahraga tuh kayak aduh, ada yang kurang dalam hidup gue gitu, kayak nagih gitu. Nah, iya itulah endorfin gitu. Nah, itu yang bisa bikin beberapa orang susah tidur setelah olahraga kalau jam olahraganya dekat dengan jam tidur. Harus diimbangi sama tidur pertama, sama makanan juga. Makanan ada yang perlu diperhatikan banget nggak? Harus makan ini itu untuk bisa mempercepat pertumbuhan massa otot. Kalau kita bicara untuk orang biasa ya, maksudnya bukan untuk atlet ya. Itu makanan yang perlu dicukupi itu biasanya protein. Oke, telur. Jadi ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien itu adalah nutrisi zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah besar. Ada protein kita butuh, itu pasti ya. Tapi orang nggak tahu bahwa kita juga butuh lemak baik. Kita juga butuh karbohidrat untuk membentuk si otot ini. Taunya kan cuma protein doang gitu kan. Iya, telur. Iya kan? 10 biji. Terus nggak makan lemak baik, nggak makan karbohidrat. Padahal untuk mendapatkan otot yang bagus kan tubuh harus membakar energi kan. Nah, untuk membakar energi, karbohidrat adalah sumber energi. Jadi harus dikasih bahan bakarnya gitu. Terus untuk membentuk hormon, karena ingat otot itu pembentukannya diatur sebagian oleh hormon. Nah, hormon membutuhkan lemak untuk dibuat. Kalau lemaknya kurang, hormonnya kurang. Kalau hormonnya kurang, maka pembentukan ototnya tidak berjalan dengan optimal. Jadi, tapi jangan mentang-mentang dokter Santi bilang makan lemak gitu langsung auto gorengan gitu. Bukan, maksudnya lemak baik. Lemak baik gitu. Lemak baik bisa alpukat, kacang-kacangan, ikan berlemak gitu. Nah, kalau protein, ini pengetahuan tentang protein juga susah ini. Karena nggak semua masyarakat Indonesia itu mencukupi kebutuhan proteinnya karena mereka nggak ngerti. Jadi protein itu terbagi ada protein hewani dan nabati. Dua-duanya boleh dipakai. Bukan berarti kalau orang yang vegetarian misalnya susah nih membentuk massa otot. Enggak. Asal tahu apa aja yang mengandung protein tinggi itu bisa mencapai pemenuhan kebutuhan protein. Nah, kebutuhan protein itu kurang lebih 1 sampai 2 tergantung orangnya sih mau kejar seberapa ototnya besarnya.
dan tergantung kesehatannya, ginjalnya bagaimana, hatinya bagaimana, ada pantangan nggak untuk makan protein gitu. Nah, biasanya saya pakai antara 1 sampai 1,2 per kilogram berat badan per hari. Nah, katakan misalnya orang yang beratnya 60 kilo, 60 kali 1 gram berarti kan setiap hari orang yang beratnya 60 kilogram membutuhkan 60 gram protein. Yap. Nah, sekarang nih saya baca nih ya. Satu telur itu proteinnya 6 gram. Jadi kalau misalnya dia 60, kita pakai angka 1 gram per hari, dia untuk mencapai kebutuhan dia harus makan 10 telur Per hari. Padahal kalau pola makan kita makan telur cuma berapa? Ya, paling makan siang, makan malam. Iya, mentok 2 ya, Iya kan? 1 kali makan. Nah, 4. berarti kan kurang. Tapi tidak berarti harus makan telur 10 doang gitu pilihannya. Karena hati-hati, telur juga kan ada kolesterolnya di kuningnya. Kalau putihnya nggak ada ya. Jadi pilihan lainnya bisa pakai misalnya dada ayam. Dada ayam itu tuh setiap 200 gram dada ayam tuh 62. Jadi makan satu dada ayam yang ukurannya 200 gram itu sudah dapat 62 gram protein per hari ya. Tapi kalau misalnya pesan lagi nih, kalau misalnya sahabat Sonora mau makan protein, sebaiknya makan protein itu dicicil. Jadi jangan misalnya langsung 60 gram protein, misalnya satu dada ayam langsung brek dalam satu saat langsung blek dimakan gitu. Karena tubuh kita punya keterbatasan untuk mengolah protein. Ini sering kesalahan juga nih. Jadi sahabat Sonora makannya langsung blek banyak proteinnya. Nah, misalnya makan siang langsung blek banyak, makan paginya enggak, makan malamnya enggak. Nah, satu kali ini akan lebih optimal kalau misalnya yang 200 gram dada ayam dibagi jadi 3. Misalnya 200 bagi 3 70 ya, 70 pagi, 70 siang, 70 malam. Oke. Akan lebih efektif karena penyerapannya jadi lebih baik. Jadi protein, lemak plus karbo itu yang perlu. makro. Masih ada yang mikro. Yang mikro tuh kita juga butuh zinc, butuh vitamin D, butuh vitamin C. Banyak. Iya. Butuh kalium, butuh kalsium. Jadi susah juga kalau cuman ngandelin protein doang. Karena ototnya bagus, tapi yang mengisi otot itu ada yang namanya kolagen. Nah, kolagen kalau vitamin C-nya kurang, kolagennya kurang. Makanya jangan terpaku hanya di protein gitu. Makanan, vitaminnya juga harus diperhatikan. Iya. Oke. Kita Tidur juga ya. Oke. Kalau makanan makro tadi saya udah catat protein, lemak, karbo. Jadi bisa tuh ya mie instan pakai telur, pakai dada ayam, pakai sayur ditambah kuah, ya kan? Kan mie ayam kan. Sekali-sekali nggak apa-apa ya, sekali-sekali.